Halo Bapak Ibu, ada yang masih mengantuk? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang di ruangan ini maupun mungkin yang menyaksikan lewat live streaming, baik di dalam kota, di luar kota, bahkan di luar negeri, saya ucapkan selamat tahun baru. Bagi yang sudah melewati, karena mungkin bisa perbedaan waktu antara Indonesia dengan berbagai negara yang ada. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang perlu kita lakukan di tahun baru? Semalam mau tidur susah, saya setelah khotbah All New di Ridge Village pulang lewat Ciliwung, kemudian lewat Darmo Kali, macet. Tetapi saya perhatikan satu hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Knalpot brong nggak ada. Tidak ada lagi yang blayer-blayer sepeda motornya. Karena dalam situasi yang prihatin. Mereka berkumpul semua di Taman Bungkul untuk berdoa bersama bagi penerbangan yang lost kontak dan akhirnya jatuh ke laut. Saya baca koran hari ini, renungan Jawa Pos sungguh menarik. Dia berkata bahwa segala hal perlu kita renungkan dan membuat kita perlu belajar. Tetapi juga ada hal-hal yang tetap harus kita jalani. Kita tidak perlu takut terbang. Yang setuju katakan amin. Karena ada seorang bapak yang sangat takut sekali terbang. Dan suatu kali ketika dia terbang pertama kali, setelah mendarat, ditanya sama temannya, bagaimana perasaanmu terbang tadi? Dan bapak ini berkata, aku tidak mengizinkan seluruh tubuhku membebani pesawat. Jadi saya angkat sedikit-sedikit. Supaya pesawatnya nggak berat katanya. Logikanya nggak jalan. Betul? Logikanya nggak jalan. Meskipun diangkat dikit-dikit ya tetap saja. Tetapi memang ada orang-orang yang takut terbang. Baik yang berhalangan dan akhirnya tidak jadi terbang dengan Air Asia maupun ada di dalamnya. Dua-duanya ada dalam rencana Tuhan. Amin. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya waktu saya khotbah minggu yang lalu, pas ketika penerbangan itu lost contact, saya khotbah pagi yang jam 9 di Landmark, saya katakan bahwa saya dulu sangat sering terbang, sehingga sama SQ dikasih frequent flyer, tetapi saya berkata sama keluarga, terutama istri, kalau saya terbang satu tempat ke tempat yang lain, kalaupun sampai tidak pulang, kita pasti ketemu kok. Ketemu di surga. Amin. Dan itulah yang menjadi harapan kita. Anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada. Bahkan sehelai rambut pun jatuh. Tidak akan dibiarkan tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saat yang paling baik ketika mengawali tahun baru adalah dengan tindakan. Tadi bangun pagi, saya cuci baju, jemur baju, baru berangkat ke sini. Di rumah nggak ada pembantu. Dan saya percaya juga, di mana live streaming ini bisa dilihat, di banyak negara juga nggak punya pembantu. Nggak usah manja, setuju? Coba tepuk kiri kananmu, nggak ada pembantu juga nggak apa-apa kok. Amin. Istriku pembantu yang luar biasa. Ya enggak, oke? Oleh sebab itu hari ini mari kita belajar tindakan baru di tahun baru. Nanti kita akan baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 sampai 24. Tetapi kita akan belajar lebih dahulu. Banyak orang yang membuat resolusi tahun baru. Apa itu resolusi? Resolusi adalah keputusan yang kita ambil demi perubahan di masa depan. Saya ulangi ya, resolusi atau resolution adalah keputusan yang kita ambil demi perubahan masa depan. Dan entah kita membuat resolusi secara written, tertulis atau tidak, tetapi banyak di antara kita yang berjanji, bahkan bernasar, tahun depan aku akan berbuat yang berbeda. Amin? Nggak ada yang berkata amin? Oke. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan resolusi yang baik.
Tetapi menurut survei yang saya baca, setiap kita yang melakukan atau menulis resolusi, berjanji entah kepada keluarga, entah kepada Tuhan, hanya bertahan sampai tanggal 15. Dan 15 pun 15 Januari. Setelah itu sudah merotol. Oke? Misalnya setiap pagi aku akan lari. Tanggal 15 wis berhenti. Ditanyai, kok enggak lari pagi lagi? Bosen. Oke? Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, resolusi memang tidak mudah kita jalankan. Kecuali kita punya tekad yang luar biasa. Dulu sebelum saya join dengan HFC, setiap akhir tahun saya selalu melayani sebuah gereja. Dan gereja itu setiap kali all and new dipenuhi dengan mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri. Dan saat saya minta untuk melakukan New Year's resolution, mereka datang dan cerita, resolusi saya tahun depan adalah ini, resolusi saya tahun depan adalah ini. Dan ada seorang mahasiswi dari Jakarta, namanya D, enggak saya sebutkan karena jangan-jangan dia bisa nonton loh. Oke, karena dia masih di negara asing, dia bisa nonton siaran ini. Dan dia berkata begini, saya akan turunkan berat badan saya 10 kilo. Karena dia memang lebih gede. Dengan cara gimana? Dan dia berkata, aku akan jogging setiap hari. Tahun berikutnya, saya diundang lagi khotbah di tempat yang sama. All new, bakar sate rame-rame. Dan dia muncul, tak lihat ini, cewek ini, enggak tambah kecil, tambah gede. Kemudian saya tanya, loh, what happens? Apa yang terjadi? Dan dia berkata begini, ketika spring, ketika musim semi, aku rajin untuk lari-lari. Oke? Ketika autumn, musim salju, musim gugur pun, aku masih rajin. Tetapi begitu winter, saya berhenti berlari. I stop running. Dan karena dia berhenti berlari, sebagai baliknya, dia ngemil. Dan dia tidak turun 10 kilo, naik 20 kilo. Oke, gampang atau tidak mengakukan resolusi? Oh tidak, gampang. Oleh sebab itu lihat, apa itu keputusan yang harus kita lakukan, yaitu aksi. Saya buat kata-kata yang pernah saya broadcast di BBM sebelum tahun baru. Saya tulis seperti ini, resolusi yang paling efektif adalah aksi. Setuju? Karena kalau hanya di atas kertas, tidak pernah kita lakukan, resolusi hanya sebatas resolusi. Dan semalam di dalam perjalanan pulang, ada seorang ibu telepon saya lama sekali, sampai menguras baterai saya. Karena dia mau memulai hidup baru di luar pulau. Dia berkata, sudah bertahun-tahun aku mengadu nasib di Surabaya, tetapi ekonomiku tidak kunjung membaik. Dan aku bertekad untuk pindah keluar kota, bahkan keluar pulau, yang tingkat kehidupannya lebih sederhana. Apa artinya lebih sederhana? Hiburan itu sedikit. Saya punya kakak ipar, jadi kakaknya Susan, istri saya, itu di Atambua, sekitar 7 jam dari Kupang. Sering telepon ke kami dan tanya, resep masakan ini gimana, resep masakan ini. Saya mau masak sendiri. Dan saya tanya, enggak cari depot? Dia bilang, enggak ada. Jadi ada tempat-tempat yang seperti itu. Tetapi untuk apa? Supaya dia ekonominya bisa membaik. Bahkan ada yang bertekad untuk pindah ke luar negeri. Awal Februari, dia berkata, awal Februari saya akan tinggalkan Surabaya dan saya akan mengadu nasib di Australia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa punya resolusi, tetapi tindakan itu yang paling penting. Mari beraksi. Yang pertama, hal penting yang harus kita lakukan. Kita lihat 1 Tesalonika 5:14-21. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Ada 3 macam tindakan yang ingin saya bagikan, saya sharekan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tindakan sosial. Dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Ada 1 tindakan sosial yang dituntut, yaitu kita diminta untuk menasihati saudara-saudara. Kita lihat yang pertama, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Mungkin kita melihat ada orang-orang bahkan keluarga kita yang hidupnya tidak tertib. Salah satu contohnya, membuang sampah sembarangan. Setuju? Bahkan di rumah sendiri loh, buang sampah sembarangan. Air keran ngalir, tidak ditutup. Oke. Waktu saya di Victoria Market, saya lihat ada seorang bule, itu motret plakat. Dan iseng-iseng saya lihat, mengapa? Karena orang bule itu bertengkar dengan pemilik toko. Itu pemilik toko vintage, toko kuno. Jadi dia menjual barang-barang kuno dan judulnya home rule, peraturan yang di rumah. Mungkin dia mau motret, entah karena peraturannya itu menarik, entah bisa juga dia buat replikanya dan dia jual kembali kan. Sehingga moncong kameranya itu sama penjualnya ditutup begini. Dan orang belinya tersinggung. Dan dia berkata, I buy it, saya beli. Ternyata nggak dibeli juga karena harganya mahal. Ternyata omong kosong juga. Dan saya lirik setelah orang itu pergi, tak lihat, apa itu home rule? Ternyata itu adalah peraturan yang umum diberlakukan bagi orang barat. Dikatakan begini, jika engkau menidurinya, tolong bereskan ketika pagi. Ada yang ketika kita tidur bangun tidak diberesi ranjangnya. Kok saya lihat wajah-wajah berdosa ya. Mencolot gitu aja langsung pergi, betul? Kan ono buren, betul ya? Kan ada pembantu. Istrinya berkata, pembantu mulai. Kan ada kamu. Oke, ya toh ya. Jika engkau membukanya, engkau harus menutupnya kembali. Jika engkau makan, engkau harus mencuci piringmu. Peraturan itu menarik loh. Bahkan tak baca panjang sampai bawah. Dan dikatakan begini, jika itu berbunyi, angkat. Mungkin telepon maksudnya. Betul? Bukan setrika loh. Karena ada seorang itu datang ke dokter, sininya melepuh. Kemudian ditanyai sama dokternya, loh kok telingamu melepuh? Iya, tadi sedang aku setrika, tiba-tiba ada yang telepon. Keliru. Oke, tapi dokternya berkata begini, loh, lah keliru kok sebelah kiri juga terbakar. Dan dia berkata, orang bodoh itu nelpon lagi. Orang bodoh itu nelpon lagi, jadi dia pakai kiri setrika lagi. Pertanyaan yang bodoh siapa, betul? Jika berbunyi, angkatlah. Dan ada yang berkata begini, jika menangis, gendonglah. Berarti mungkin di situ ada bayi. Menarik ya? Oleh sebab itu ada peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis di rumah kita masing-masing. Tetapi kita diminta untuk menegurnya. Dan yang dimaksud dengan mereka di sini, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ketika saya pelajari firman ini bukan hanya orang yang beriman, tetapi juga bisa orang yang tidak seiman dengan kita. Dan itu adalah tanggung jawab sosial. Coba kita lihat, jika kita biarkan mereka berbuat dosa atau berbuat kesalahan, kita yang tahu tetapi tidak menegurnya, itu ikut terlibat di dalamnya. Setuju? Coba kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di gereja ini aja saya sering lihat kok, keran ngalir nggak ditutup. Betul ya? Dalam arti berkata, sing bayar sopo, betul? Bahkan kalau ada tisu nelecek, meskipun saya juga agak risih, tetapi saya usahakan, saya ambil, saya masukkan tong sampah. Tapi kalau ada yang membuang sembarangan, seharusnya kita juga tegur dia. Amin Bapak Ibu. Dan di Jawa Pos hari ini dikatakan begini, kita harus lebih pinter di dalam naik pesawat. Mengapa? Karena coba perhatikan, begitu pesawat landing,
Apa yang berbunyi? Langsung orang nelpon. Betul ya? Oke, begitu landing langsung orang nelpon. Memang ketika kita landing sinyal akan jalan lagi, kita bisa nelpon. Padahal seharusnya lampu seatbelt itu tetap nyala, artinya tidak boleh dilepas. Dan orang sudah berdiri, buka bagasi. Saya pernah lihat ada bagasi jatuh, nimpa kepala penumpang, bocor. Dan penumpangnya nggak ngamuk loh, karena seorang ibu. Saya sakno itu. Bapak itu dipentelengi sama seluruh itu. Nah itu kena pucuk koper kepala gitu. Dan dia nggak tahu bahwa kalau kita nyalain handphone, itu bisa mengganggu penerbangan. Betul ya? Itu sebabnya saya setuju dengan broadcast yang belakangan ini broadcast. Karena banyak kita yang nggak sadar handphone kita nyalain. Bahkan berkata silent pun nggak bisa itu. Harus mati. Mengapa? Karena silent sinyalnya kan tetap jalan. Dan menurut orang Jerman, kalau sinyalnya itu bertepatan dengan kode-kode tertentu, itu bisa membuat pesawat kita juga jatuh loh. Jadi kalau ada yang nyalain, tolong diberitahu. Bahkan saya pernah melihat seorang pramugari ngamuk sama penumpang. Karena diperingati masih tetap telepon aja. Dan penumpang itu di sebelah saya. Pengen tak kaplok, lebih gede. Oke, tapi kebangetan loh. Sampai bilang, maaf Pak, tolong dimatiin. Enggak dimatiin. Sambil ngomong terus, nanti dijemput ya, nanti dijemput ya. Sudahlah, betul ya? Lah pesawat tiba enggak jadi dijemput loh kamu. Kok terus nelponnya kayak gitu loh. Tidak peduli sama orang lain. Coba kita buang sampah. Kita lupa satu hal, bahwa setiap pagi itu ada yang bersihkan. Betul ya? Setiap pagi itu ada yang membersihkan. Saya malam-malam ada di Southern Cross nggak bisa tidur, tiba-tiba dengar suara deru. Selama ini saya nggak tahu loh bagaimana orang boleh bersihin, karena sekitar jam 2, nggak bisa tidur, saya bangun, turun saya tak lihat, ini apa sih suara menderu ini? Ternyata mereka ngepel jalanan, jalanan itu dipel, pantesan nggak berdebu, betul ya? Kita rumah kita aja sebulan belum tentu kita pel sekali loh, yang nggak ada pembantu. Oke, itu jalanan dipel sehingga tidak berdebu. Tetapi kita seenaknya buang tisu sembarangan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hargai negara kita. Yang sudah katakan amin. Jangan sampai dimarahi Bu Risma. Gara-gara rebutan es krim. Oke, dan menginjak-injak Taman Bungkul sehingga rusak. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Kata tawar hati di sini dalam bahasa Yunani artinya orang Kristen yang takut untuk mendekat kepada Tuhan. Menarik ya, di dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya diterjemahkan tawar hati. Di dalam bahasa Yunaninya, terjemahannya adalah orang Kristen yang takut datang kepada Tuhan. Ada tidak orang Kristen yang seperti itu? Ada. Mengapa? Karena merasa tidak kudus, merasa tidak suci, merasa masih kotor, sehingga datang ke gereja, hanya mengotori gereja. Padahal firman Tuhan selalu berkata, Yesus datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi justru orang yang sakit. Mari kita dorong mereka untuk berani datang kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dan yang ketiga, apa yang dianjurkan sebagai pelayanan sosial kita, belalah mereka yang lemah. Secara harafiah, ayat ini berarti merawat. Belalah mereka yang lemah, ternyata dalam bahasa aslinya adalah merawat. Merawat. Banyak saudara seiman kita yang lemah dan perlu dirawat. Mereka yang demikian seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3:12, 1-2, sorry. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang mereka berikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Biasanya orang-orang Kristen baru itu nggak bisa langsung menerima firman yang keras. Harus diberi makanan yang lunak lebih dahulu. Kalau enggak mereka akan
mencetat dari gereja, akan mencelat dari gereja. Oleh sebab itu firman Tuhan harus imbang antara memberi makanan orang-orang baru sambil menumbuhkan orang-orang yang lama. Dan itu tidak efektif kalau hanya disampaikan di firman, hanya di mimbar, tetapi harus antar jemaat. Mengapa? Karena jemaat yang tahu pasti siapa yang imannya masih lemah, yang perlu dikuatkan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, itu adalah tugas kita. Kalau ada anggota keluarga kita yang lemah, entah karena apa, bisnisnya enggak jalan, diserang sakit penyakit, kita bisa menjadi lemah. Betul ya? Apalagi kalau dengar lagu ini, kalau yang lain ditolong, saya juga. Dan dia berkata begini, kayaknya aku enggak ditolong tuh. Dan orang-orang seperti itu kalau kita tidak konseling, tidak kita hibur, mereka akan meninggalkan gereja. Dan yang keempat, sabarlah terhadap semua orang. Gampang atau susah? Oh susah lah, ini jujur semua. Kalau sabar terhadap beberapa orang itu gampang. Tapi sabarlah terhadap semua orang itu susah. Anda punya hutang, Anda tagih. Lebih galak yang nagih atau yang ditagih? Waduh, ini pengalaman ini. Oke, kayaknya kok lebih galak yang ditagih. Sampai orang yang nagih itu bingung. Jane iki sing ngutang sapa toh? Kok aku sing kepikiran mau ketemu takut loh. Pertanyaannya seharusnya, siapa yang takut ketemu? Yang berhutang dong. Sekarang yang nagih itu loh wedi. Oke? Begitu nagih yang keluar herdere. Lah ruwet kita. Itu sebabnya kadang-kadang sampai akhirnya ambil debt collector, gara-gara kita nggak berani menagih sendiri. Tetapi di sini dikatakan sabarlah terhadap semua orang. Tahun ini, tadi saya tanya kepada anak-anak Minggu Ceria, apa bedanya dengan tahun lalu? Dan cerdas loh ini anak kecil ini, dia berkata, tahun lalu kan sudah lewat katanya. Pinter, padahal kan sama ya, harinya sama. Apakah ketika tadi Anda pagi bangun gitu, kemudian lihat, loh hari ini mataharinya 2 loh. Beda, betul? Ini hari ini anginnya beda. Pohon di depan saya langsung ganti berbuah semua. Tetangganya langsung baik. Ya enggak. Sama kan sebetulnya, hanya secara kalender berbeda menjadi tahun baru. Dan yang menarik adalah begini, ketika kita jam 12 lebih 1 detik saja, kita sudah merayakan tahun baru. Tetapi di tempat lain belum. Betul ya? Apalagi di Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu. Bahkan kadang-kadang saya tanya, brother di tempatmu sudah tahun baru belum? Ada yang berkata sudah kemarin. Loh berarti jamaknya ada yang maju, ada yang mundur. Jadi artinya bisa sama saja. Dan saat acara ini disiarkan live streaming di berbagai negara, saya percaya ada yang belum tahun baru loh. Betul ya? Ada yang sudah tahun baru. Tetapi kita baru hari ini bertahun baru. Diminta untuk sabar. Dan mungkin kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sama seperti tahun 2014 yang lalu. Orang Surabaya katakan orang-orang yang bencekno. Saya kalau dengar kata itu tertawa, kok ada kata bencekno. Dilihat di kamus enggak ono loh. Bencekno karena MB gitu, bencekno. Enggak ono, lihat di kamus. Orang Surabaya luar biasa kalau penekanan. Kalau bilang kecil, gede, sampai nyampluk, betul? Penekanannya luar biasa. Tetapi justru itu yang ngangeni dari arek Surabaya, betul? Kalau teman dekat datang, lama nggak ketemu, dipuji atau dimaki? Halo? Nah, jujur aja. Kalau Anda makan nasi goreng, ada masalah nasi goreng yang oke. Sampai pendeta itu loh datang ke sini. Dia bilang gini, Pak tadi saya nginap di hotel. Di tempat saya itu loh ada nasi goreng namanya nganjuk. Saya tuh sampai bingung. Nganjuk, Pak Pol tak Sibarani. Ada nasi goreng namanya nganjuk. Bapak nginep di mana? Di Plaza Surabaya. Oh saya tahu Pak, udah nggak usah disebutkan Pak itu Pak. Terus saya juga nggak mau mengucapkan Pak. Oke, tetapi Surabaya penuh istilah-istilah yang membuat kita kangen, betul? Boneknya. Nah dengan kesabaran kita justru bisa merebut hati orang bagi Kristus. Amsal 16 ayat 32.
Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pertanyaannya, lebih gampang mana mengendalikan orang lain atau mengendalikan diri sendiri? Diri sendiri, betul ya? Orang lain bisa kendalikan, terutama kalau di bawah otoritas kita. Apakah anak, apakah karyawan. Tetapi kalau diri kita sendiri, soalnya kita yang ngatur diri kita sendiri. Betul? Saya diminta untuk memberi training oleh pemiliknya Brownies di Surabaya. Dia kumpulkan seluruh karyawannya di sebuah hotel berbintang dan saya suruh ngasih training tentang etos kerja bagi mereka. Karena saya dengar pelayanannya perlu ditingkatkan. Dan saya tanya, mbak-mbak yang ada di sini, yang gaji mbak-mbak di sini siapa ya? Dan mereka sebutkan nama bosnya. Dan saya berkata, salah 100%. Dia tanya, lihat dengan mata bertanya-tanya, mbak, bapak, rata-rata mbak ya, banyak ibu-ibu itu yang tugas di Brownies itu. Yang gaji bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini adalah yang membeli Brownies bapak ibu. Mereka sadar. Kalau begitu, siapa yang harus berubah supaya omset naik? Mereka kur, kami sendiri pak, luar biasa. Seminggu setelah itu, bosnya nelpon saya, Pak, sekarang pelayanan beda loh. Kalau nggak percaya coba mampir kayak gratis aku. Oke, itu pelayanan lebih dahsyat lagi, betul? Mampir Brownies kasih gratis. Mbaknya malah melayani dengan ramah sekali. Wah, Pak Safero ya, aduh, ono bose, bungkus no. Terus rawani mampir, betul? Kan nggak enak lah mampir gratis. Padahal Brownies di mana-mana begitu pengen mampir sik dinteni sik dinceng, bosnya ada apa enggak, supervisornya atau enggak. Kalau yang ikut seminar nanti digratisin lagi, betul? Katanya orang Kristen, puji Tuhan. Ding situ ngawur ya, teko terus. Ya toh ya. Jadi kita kalau kita sabar mengendalikan diri kita sendiri justru bisa memenangkan banyak orang, termasuk pelanggan. Dan yang kelima, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di sini ada frase yang menarik, membalas jahat dengan jahat. Ternyata saya cek di dalam bahasa aslinya, artinya berkelahi. Halo? Jadi kalau disingkat, jangan berkelahi. Coba kalau kita ada kejahatan dibalas dengan kebaikan, tukaran enggak? Enggak jadi kan? Tetapi kalau yang jahat dengan jahat, berkelahi. Betul. Jadi secara harafiah, membalas jahat dengan jahat itu berkelahi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, kita perlu membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini jangan harafiah loh. Jadi artinya kita numpukkan ada areng kayaknya kepalanya begitu. Apalagi dia keribu, langsung kobongan, enggak. Ada istri-istri yang suaminya juaji, nah ini bahasa Surabaya lagi, juajipol. Tahu juajipol? Oke, jengkelkan begitu. Dan pendetanya berkata begini, Bu, ibu tetap baik, sabar, layani. Ibu akan menumpukkan bara api loh di atas kepalanya. Oh enggak pernah Pak saya Pak, kalau nyiram kopi panah pernah. Nah itu nyiram beneran itu. Oke, yang kedua, tindakan spiritual. Kalau yang tadi sosial, firman ini lengkap loh. Antara sosial sekarang spiritual, secara rohani. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Dan kata bersukacita itu hanya bisa kita sendiri yang mengambil keputusan. Setuju? Kita dengar jargon ya, enjoy aja. Betul ya? Coba kalau kita perhatikan kata enjoy. Itu bukankah berasal dari kata in, di dalam, dan joy. Hanya sukacita yang timbul di dalam, yang abadi. Yang di luar enggak. Perhatikan anak kita, minta mainan baru, kasih. Oke? Sukacitanya sebentar atau lama? Sebentar lagi bosen. Coba dia minta permen, kasih. Sukacitanya sementara atau lama? Sementara. Bagaimana dengan papa mamahnya? Halo?
Kalau kita yang dewasa, sukacita sementara atau lama? Dapat mobil baru, kita cuci setiap hari, pembantu nyuci nggak boleh, nanti berat. Kalau ada yang seperti itu tak tunggu, coba 6 bulan, coba sudah 6 tahun, mobilnya masih dicuci sendiri atau enggak? Bahkan sama istrinya bilang, yang mobilmu kotor, tak cuci ya kotor lagi. Jawabannya itu, nanti tak cuci kotor lagi. Istrinya diem aja, sore nggak disediakan makanan. Suaminya ke belakang, buka itu tudung saji, istrinya pura-pura cuek, lama-lama gregetan. Kamu nggak masak tak? Aku lapar. Nanti tak kasih makan ya lapar lagi kok. Oke, nanti ya lapar lagi. Jadi sementara, tetapi kalau yang abadi itu karena dari luar. Itu sebabnya dengar nasihat Paulus, Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sampai didobel artinya disuruh bersukacita. Tetapi sebaliknya kita itu sangat pakar dalam hal berkeluh kesah. Kita itu ahli kalau berkeluh kesah. Bahkan kalau ibu-ibu yang sudah lebih dari 60 tahun, lebih banyak berkeluh kesah. Sehingga kalau saya khotbah di senior club, yang saya tekankan adalah ya ini, sering berkeluh kesah. Bahkan ada kebanggaan tersendiri loh, kalau ibu ketemu dengan ibu. Yang satu berkata begini, aku kesepian loh, keluargaku entek. Mereka sudah pergi semua, mandiri, aku jarang ditengok. Nanti ibu yang satu berkata, saya mending kamu sehat, aku loh tidak ada keluarga, wah saya ambeien, bindeng, encok, waduh. Kayaknya itu kalau semakin banyak penyakitnya, semakin berprestasi, betul? Ya atau ya? Seakan-akan lebih dahsyat dari yang diceritani. Pertanyaannya, kalau Anda ketemu dengan orang yang berkeluh kesah terus, di sini minyak wangi terus, minyak angin, oke? Anda betah nggak? Mesti kalau bisa pengen pergi kan? Itu sebabnya mengapa kadang-kadang kita itu bisa memahami, tidak menganjurkan loh. Kalau ada anak, kadang-kadang dengan maknya itu enggak betah, karena ubah sedikit aja enggak boleh. Dulu mak saya juga begitu. Nanti kalau dia datang di lantai 1, anak-anak lari ke lantai 2 waktu di Surabaya, nanti dia naik ke atas, kita turun semua rame-rame. Mengapa? Karena ya itu diomeli terus, apa-apa diomeli. Bener? Padahal dia juga sering lali. Nanti kalau berkunjung ke rumah anak yang satu, terus dia berkunjung ke anaknya yang lain. Apa omah? Gak dikei mangan. Duh. Mosok ono anak gak dikei mangan. Bener mamai? Nanti coba dia cerita ke tempat yang situ, dia juga berkata gak dikasihi makanan. Ya atau ya? Coba kalau ada sebelah kiri kanan agak tua, kayaknya bukan kamu. Nah, yang kedua, tetaplah berdoa. Bukan berarti 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kita berlutut, tetapi kita berdoa senantiasa. Dan saya mendapat pencerahan ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Suatu kali kampus saya, Universitas Kristen Petra, kedatangan tamu asing. Dan saya diminta untuk dampingi. Untuk jelasin kampus. Dan tiba-tiba dia berkata begini, ayo kita berdoa, let's pray. Oh, saya langsung diam. Biasanya kita diajarin apa? Tutup mata, lipat tangan. Tetapi kemarin ada yang WL yang ngomong keliru loh. Mari kita lipat mata dan tutup tangan. Di sini loh, di Embong Sawo, jam 10, sampai jemaat ngakak. Mari kita lipat mata dan tutup tangan. Loh, ya apa sih, ngelipat mata, lipeti. Oke? Nah, karena kebiasaan seperti itu saya juga, loh dia nggak berdiri, dia nggak duduk. Terus tak tanya, katanya minta berdoa. Loh ya berdoa sambil keliling kampus. Dan dia keliling kampus Petra itu tangannya begini, didoain kampus. Luar biasa ya, doa senantiasa. Ternyata Daniel Alexander juga punya hal yang sama loh. Dia berkata doa senantiasa itu tidak harus seperti itu, tetapi di dalam hati terus dalam suasana doa. Setuju? Bukankah kita pun loh, masih setir mobil pun, tiba-tiba bisa doain orang lain kan? Pak doain ya Pak, ya ini gawat, saya sedang setir, tapi enggak apa-apa, betul ya? Itu artinya berdoa senantiasa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendakin Allah di dalam
Kristus Yesus bagi kamu. Bukan hanya mengucap syukur pada Thanksgiving Day. Di Meksiko itu ada tempat pemandian seperti Selekta Sengkaling di Indonesia. Dan menariknya pemandian itu dibagi dua. Ini alam loh, alam loh. Yang sebelah kiri itu air panas, yang sebelah kanan air dingin. Itu bukan buatan. Betul-betul dari alam. Menarik ya, air dingin dan air panas. Sehingga turis itu masuk ke air panas, ke dingin. Spa gratis, lompat-lompat, pulang masuk angin, betul? Oke, iso kerian itu. Nah, yang menarik itu, ibu-ibu di sana, kalau kita nyuci baju kotor dengan air panas, lebih bersih kan? Kemudian kita bilas pakai air dingin. Nah, kemudian turis itu tanya sama dia berkata begini, I imagine that they think all Mother Nature is pretty generous to supply such ample clean hot and cool water here side by side for their free use. Saya bisa bayangkan mereka mungkin seweneng loh, karena bumi, kalau kita berkata ibu pertiwi ya, Mother Nature, ibu pertiwi, itu begitu dermawan, menyediakan air panas dan air dingin gratis untuk dipakai. Tetapi guide-nya ngomong begini, no senor, mereka berkata senor, there is much grumbling because she supplies no soap. Banyak yang mengeluh karena ternyata alam nggak nyediakan sabun pisan. Loh, modelnya kayak orang Indonesia ya, dikei ati, ngerogoh rempelo, narik usus pisan. Itu lah brodol kabeh, betul? Ya tuh ya, banyak begitu kan, terus kasih hati, ngerogoh rempelo, narik usus. Karyawan kan begitu. Oke, Pak Sutrisno yang sering cari karyawan bisa dapat karyawan yang bencekno gitu loh. Belum apa-apa ditanyai. Gajiku piro? Oke, kamu setiap bulan tak kasih 25 juta. Setiap tahun tak ganti mobil baru, liburan ke Eropa. Langsung yang situ berkata loh, benar toh Pak? Akan seperti itu. Dan bosnya berkata begini, tadi kamu nuntut apa? Nuntutnya juga hal yang sama. Dia berkata begini, karena aku MBA, maka aku harus gaji tinggi, tiap tahun harus liburan, dibayar oleh perusahaan, dan tiap tahun mobilku juga diganti. Oleh sebab itu, saya katakan, setiap bulan kamu tak kasih 25 juta, tiap tahun mobilmu tak ganti, liburan ke Eropa tak bayar, sakit manapun, kelas VIP, tak bayar semuanya. Dan karyawannya kaget. Bener toh Pak? Guyon. Loh lah kok iso? Lah kamu tadi juga guyon lebih dulu kok katanya. Oke, kamu guyon dulu ya, saya guyon. Oke, lihat banyak keluh kesah. Yang keempat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita seharusnya melihat segala sesuatu bukan hanya dari casing, kemasan atau permukaan, tetapi dari yang baik. Holy fasting terakhir di tempat ini, Bu Hesti panggil, dan sebelum mendoakan semua jemaat, kami didoakan lebih dulu. Wah, saya baris ke anak-anak sekolah minggu ya Pak Sutrisno ya. Saya, Pak Sutrisno, Bu Sutrisno, teman-teman. Dan doain panjang sekali. Dan berkata begini, tahun depan engkau akan khotbah kepada orang-orang asing. Banyak mendapat berkat. Nggak bisa ngapi, ngomong amin terus, betul? Oke, lama banget didoain. Saya kasih selalu amin, amin, amin. Kemudian Pak Sutrisno, wah saya hanya dengar satu, perusahaanmu diberkati. Saya ngomong amin aku Bu Anter, ya amin. Oke, entah Pak Sutrisno dengar pun aku melo amin. Setelah itu sebutkan ayatnya. Oke. Dan ayat yang diberikan saya adalah Ayub. Kamu akan mengalami sesuatu yang tidak you duga-duga, yang akan menyenangkan hatimu. Ya mesti amin, betul? Kalau segala sesuatu positif kita katakan amin. Tapi dia berkata negatif kita berkata belum mesti. Belum mesti, betul? Mengapa? Kalau kita aminkan itu bisa menjadi kenyataan loh. Karena itulah self-fulfilling prophecy, nubuatan yang kita genapi sendiri. Jadi harus menguji segala sesuatu. Saya ke Galaxy Mall sama anak saya, Yonatan. Dia bilang mau beli juicer. Karena dia kebiasaan di sana minum jus terus tiap hari. Dan saya berkata, udah nggak usah lama-lama, pilih aja yang pokoknya apik. Dan dia berkata apa? Pak, aku kalau mau beli barang, itu harus survei dulu.
Tak banding-bandingkan kelebihan dan harganya. Oh Ciami. Lah aku hanya satu aja, sing apik murah. Setuju? Betul ya? Mungkin Anda berkata itu tidak mungkin. Siapa yang bilang? Itu mungkin. Saya tanya sekarang. Dulu kalau kita pakai produk congkok, komentarnya bagus atau jelek? Mesti jelek. Sekarang sudah sedikit berubah. Setelah banyak orang ke RRT, mereka tahu bahwa produk jelek yang kita beli, karena kita beli dengan harga murah. Ya atau ya? Saya kaget pernah lihat kamera, buatan RRT, harganya mahal dan bagus. Sampai ada fotografer berkata, ini bagus sekali. Karena ada harganya. Harganya Sanse Udio, 35 juta, ya bagus. Mereka itu kalau beli sepeda motor, ingat dulu ada sepeda motor Chinese, datang ke sini, China, jelek kan? Mengapa? Karena bilang gini, kamu bisa enggak buat sepeda motor harga 2,5 juta? Loh, ya dia berkata bisa, betul? Merotoli ronggulan ya terserah. Lalu sesuai dengan harganya loh. Tetapi kalau minta yang bagus, itu bisa. Itu sebabnya justru di awal tahun ini, saya itu sangat cinta Indonesia, setuju? Istri kurang Indonesia, tinggal di Indonesia, gereja Indonesia, betul? Nama Indonesia, meskipun rodok buli-buli sidik. Saya khotbah di tempat lain, tak pikir wong Meksiko loh, jeneng Safir loh. Lek Sutresno, mesti wong Jawa, cocok loh. Oke, bejo, no mesti. Oke, tetapi percaya enggak, kalau kita berjuang, Indonesia bisa maju loh. Saya kasih contoh satu aja, karena saya nerjemahin rahasia suksesnya Samsung. Kita berkata Samsung, orang sana berkata Samsung atau Samsung. Seharusnya disebutkan sesuai dengan orang sana nyebut, betul ya? Karena kayak Samsung, iso keliru tonggoku, Samsul. Oke, Samsung. Coba orang dulu, mau nggak pakai produk Korea? Nggak mau juga. Tetapi sekarang bukan hanya orang Korea, orang bule pun pakai Korea. Saya ke Kanada dijemput James, orang Kanada asli. Terus dia tanya, dulu kamu di mana sebelum di sini? 10 tahun di Indonesia. Terus saya tanya, kamu nggak bisa bahasa Indonesia? Di Indonesia sebagai apa? Dan dia berkata sebagai chef. Bisanya hanya nasi goreng gaduh-gaduh. Lainnya nggak bisa. Dan di dashboard mobilnya, handphonenya, tiga-tiganya Samsung semua. Terus saya tanya, lu seharusnya you beli produk sebelah dong, Amerika, betul ya? iPhone. Dan dia berkata, enggak. Aku beli yang reasonable. Artinya, kualitas bagus, harganya masuk akal. Pertanyaannya, bagaimana Samsung bisa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang tidak terlalu tinggi? Karena saya nerjemahin rahasia suksesnya, dia berkata begini, ketika Samsung pertama kali diedarkan, pemiliknya berkata begini, mohon maaf ya, kami menjual handphone ini dengan harga yang lebih mahal dari kualitasnya. Jujur, kami menjual barang ini lebih mahal daripada kualitasnya. Artinya kelarangan belinya. Tetapi untuk penduduk Korea. Tetapi kami berjanji, justru Anda berani membayar produk dalam negeri dengan mahal, artinya ada dana sisa dong untuk kami. Dan dana sisa itu untuk research and development, untuk mengembangkan. Dan kami janji, kalau kami sudah dapat keuntungan, maka kami akan beri teknologi yang bagus dengan harga yang lebih murah. Dan rakyat Korea setuju. Dan sekarang Samsung, luar biasa kan? Betul ya? Kalau Anda beli televisi, dulu mesti Sony. Sekarang Samsung. Hebat kan? Siapa tahu nanti Pak Kadarusman sama Pak Sutrisno ini join buat handphone mereknya Bagio. Duh. Anda mau beli dengan harga mahal, kualitasnya elek? Enggak ada yang gelem toh. Nah, kita enggak mau. Itu sebabnya kita enggak maju-maju. Kalau kita semua mau pakai produk dalam negeri, itu luar biasa loh. Kadang-kadang ada pejabat yang mengatakan, ayo kita pakai produk dalam negeri. Jasnya Armani, sepatunya Belly, betul ya? Ikat pinggangnya Burberry, tasnya LV. Ya apa sih? Katanya pakai dalam negeri. Dan Anda percaya tidak? Kalau kita hargai lebih, produk dalam negeri akan begini. Tahu tas BB? Tahu ya? Itu buatan Semarang loh. Tetapi bisa diekspor dengan harga tinggi.
Dan jemaat di sini dulu seneng beli tas WB. Begitu ibu-ibu beli tas WB, bapak-bapak asir beli keranjang belanjaan, foto bertiga gini kabeh. Luar biasa. Jadi artinya kalau kita tidak terlalu memandang gengsi dan semuanya harus produk luar, kita akan maju. Setuju? Oke. Yang kelima adalah yang C, tindakan personal, sekarang pribadi. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Inilah salah satu kalau kita celaka karena kita melakukan kejahatan, itu ya salah kita sendiri. Saya membaca ada seorang yang ketika lawan politiknya dibangunkan patung yang besar, dia iri hati. Ini terus story. Malam-malam dia ambil tali, patung lawan politiknya itu sama dia diruntuhkan dan menimpa dia mati. Kadang-kadang kesalahan bisa karena kita lakukan sendiri. Oleh sebab itu, secara pribadi dikatakan jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita akan lihat konklusinya. Inilah jaminan penyertaan Tuhan. 1 Tesalonika 5, 23, 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Sehingga tadi ketika kita berdoa, tahun ini kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita, dia akan melakukannya. Amin. Coba salami kiri kananmu, katakan, enggak usah khawatir. Wajahmu tidak usah berletih lesu. Tatap masa depan dengan penuh sukacita, yaitu mencintai tahun ini. Setuju? Tadi saya broadcast pagi hari, saya berkata begini, mari kita memperingati tahun baru dengan mengatakan I love you full. Siapa yang mengatakan? Mbah Surip. Mbah Surip sudah ada di sana, tetapi kata-katanya I love you full sampai sekarang masih sering kita pakai. Setuju? I love you full, apapun pekerjaan Tuhan kita lakukan dengan full. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan perjamuan kudus. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, di awal tahun baru. Biarlah kami melakukan resolusi yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya lingkungan kami baik, bangsa kami luar biasa, tetapi itu dimulai dari diri kami sendiri. Yang berubah mulai dari hal-hal yang paling kecil. Bangun lebih pagi, melakukan pekerjaan dengan lebih rajin, dan berani memikul tanggung jawab, sekaligus menerima konsekuensi atas apapun yang kita lakukan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya bersama saya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2015. Betul-betul kasih karunia Tuhan akan dinyatakan buat kita semua tahun ini. God bless you. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I'm ever done. Falling in love with Jesus, falling in love with Jesus, falling in love with Jesus was the best thing I'm ever done. Falling in love with Jesus,
best thing I've ever done. I love you, Lord, and I leave